sahabat Siloam, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, bicara soal kesehatan, ini juga yang bakal kita bahas. Ya, soal hepatitis A. Ya, kita langsung bahas. Saya nggak akan sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber saya. Ada Dr. Aldo. Dr. Aldo, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Apa kabar? Kabar baik. Dr. Aldo ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. Kalau ditanya kabar, Dok, 1 sampai 10 skalanya seberapa bahagia, seberapa sehat, Dok? Kalau bahagia, kebahagiaan itu harus diusahakan ya. Oh iya. Ya, gitu ya. Soal hepatitis A. Ya. Nah, ini kan banyak sekali publik kan bertanya, Dok ya. Ini perlu juga pencerahan ke publik. Hepatitis A itu sebetulnya apa sih, Dok? Oke, dari namanya dulu ya. Ya. Hepatitis itu hepa itu liver. Nah, ya, liver itu hati, bukan kayak orang hati perasaan ya. Beda ya. Beda ya. Manusia itu punya hati, liver itu lokasinya di perut kanan atas. Oke. Ya, persis berbatasan sama rongga dada, di bawahnya persis ya. Itis itu bahasa kedokteran radang. Jadi hepatitis radang liver. Nah, kenapa ada A-nya? Karena penyebabnya virus yang disebut virus hepatitis A. Karena nanti ada lagi virus hepatitis yang lain, B, C, D, E. Nah, Banyak sekali ya. banyak. Nah, kalau ini tuh soal peradangan hati, itu sebetulnya penyebabnya apa sih, Dok? Jadi kalau virus hepatitis A itu ya virus ya, sama kayak sekarang kita masih pandemi COVID itu kan virus. Ya, ini sama dia juga virus, strukturnya juga RNA Iya. ya. Itu dia penularannya dari air yang tercemar. Gitu ya, atau misalnya ada orang terinfeksi virus hepatitis A ya, virusnya keluar dari duburnya gitu ya, terus mungkin dia nggak bersih cuci tangannya ya, terus dia menyiapkan makanan ya, orang lain makan makanan tersebut yang tercemar virusnya, ketularan juga. Tapi kalau hepatitis A karena jalur penularannya seperti itu biasanya di tempat-tempat tertentu yang sanitasinya kurang bagus, atau ada sumber penularan yang dia mungkin menyajikan makanan. Nah, gitu ya, misalnya sekolah ada penjual makanan ternyata kurang bersih, ada terinfeksi virus hepatitis A, banyak yang jajan di situ, wah anak-anak pada kena, satu sekolah kena gitu. Jadi munculnya tuh sporadis, epidemik biasa. Ini harus jadi perhatian ya, makanan, minuman, sanitasi. Nah, tapi gini, Dok, kalaupun misalnya kena gitu ya, Dok ya, proses penularannya mulai dari dia tertular sampai dia terkena hepatitis A itu ada jangka waktunya nggak sih? Oh ada. Oh ada. Berapa lama ya, itu jadi biasanya? masa inkubasinya itu sekitar 2 minggu sampai bisa hampir sebulan. Jadi setelah kemasukan virusnya butuh waktu untuk virusnya bereplikasi, berkembang biak sampai menimbulkan gejala, itu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Oh gitu. Iya, makanya bisa jadinya terlambat itunya muncul gejalanya. Oh, nah, Untuk tracingnya jadi rada susah. Oh gitu ya. Nah terus berarti kalau misalnya masa inkubasi aja 1 minggu sampai 2 minggu gitu, orang bisa tahu dia kena apa enggak tuh gimana ya, Dok ya? Pasti karena muncul gejala. Oh pasti bergejala. muncul gejala. Nggak mungkin ya kayak misalnya kalau kita tahu sekarang ada COVID. COVID kan ada istilahnya itu orang tanpa gejala. Tapi kalau Oh, iya. hepatitis tidak. Kalau hepatitis A, kalau misalnya memang ada kerusakan dari livernya sendiri udah cukup berat, pasti bergejala kemungkinan besar. Oke. Apalagi kalau orang dewasa ya, gitu ya. Jadi untuk hepatitis A ini pada anak-anak bisa saja gejalanya sangat ringan atau tanpa gejala. Tapi kalau orang dewasa sangat mungkin bergejala, bahkan bisa jadi fatal untuk pada sebagian kecil kasus ya. Kalau hepatitis B, hepatitis C itu kan dari darah penularan sama cairan tubuh. Kalau yang A ini dia dibanding sama yang B sama C itu, kalau B dan C sifat sakitnya tuh lama, kronik. Nah, jadi muncul gejala bisa bertahun-tahun setelah terinfeksi gitu. Ada juga yang virusnya tuh diem doang ya, gejalanya nggak terlalu jelas kalau B sama C. Kalau yang A dia sifatnya akut. Makanya dalam 2 minggu sampai sebulan ya terjadi kerusakan hati langsung signifikan bergejala. Nah, gejalanya dibedakan 2 ya. Satu gejala non spesifik yang dalam arti kata orang kalau kena virus semua mengalami hampir hal yang sama ya, mirip kayak COVID misalnya, demam bisa ada juga. Ya, Oh, hepatitis salah A. satu gejalanya ya. Demam tinggi mendadak itu kan ciri virus ya. Terus lemas-lemas, pegel-linu ya, kayak kita kena flu karena virus gitu ya. Terus juga COVID kan juga begitu ya. Terus juga mual. Ya, bisa mual, nafsu makan turun. Nah, ya nanti baru setelah itu kita bicara gejala yang lebih spesifik. Kalau livernya udah makin meradang ya, itu bisa menimbulkan gangguan aliran empedu dari liver. Karena salah satu fungsi liver itu untuk menghasilkan empedu. Nah, kalau empedunya terganggu alirannya, pasiennya kuning. Nah, kuning Ada gejala itu juga ya, muncul ya. betul ya. Dan sebenarnya orang awam bisa lihat secara langsung ya. Kalau keluarganya curiga ada gangguan liver tuh, yang pertama kuning tuh bagian putih matanya. Jadi jangan ngarepin kuningnya kuning duluan gitu. Kulit tuh rada di belakangan. Kalau misalnya makin berat, kuningnya bisa ke kulit tubuh yang lain. Oke, Dok, untuk orang yang dengan gejala hepatitis itu kapan perlu dirawat dan kapan ya bisa aja dirawat sendiri di rumah gitu? Baik, rata-rata sih gejalanya sifatnya ringan sampai sedang aja ya. Jadi asal memungkinkan untuk istirahat di rumah, dikasih obat-obat untuk mengobati gejala yang ada. Meskipun memang harus hati-hati milih obatnya harus yang aman untuk liver gitu ya. Nah, kapan mesti dirawat itu ya tergantung
kondisinya. Tadi kan gejalanya bisa mual muntah. Nah kalau hebat atau nggak bisa makan, ada tanda dehidrasi atau ditemukan tanda-tanda gagal hati akut yang bisa sampai penurunan kesadaran atau ada gangguan perdarahan, itu perlu dirawat. Tapi rata-rata sih istirahat di rumah sudah cukup. Oke, untuk pencegahan sendiri itu apa sih yang harus jadi atensi masyarakat gitu dok? Baik, karena tadi sistem penularan utama itu dari saluran cerna ya, jadi sangat penting kebersihan diri, kebersihan tangan, kebersihan lingkungan, terutama untuk air ya. Air itu banyak jadi media penularan virus hepatitis A ini kalau tercemar, dan jangan lupa bahwa hepatitis A sudah ada vaksinnya. Nah, gitu ya. Nah, ini mungkin banyak orang juga belum tahu gitu ya. Taunya vaksin hepatitis 2B. Nah, ya, hepatitis A sudah ada vaksinnya dan cukup efektif untuk mencegah gejala. Bisa diberikan 2 kali, 2 dosis. Kalau hepatitis B 3 kali, dia cukup 2 kali. Pertama kali disuntik, terus suntikan yang kedua tuh 6 sampai 12 bulan setelah suntikan yang pertama. Oke, dokter terima kasih banyak ya atas Sama-sama. informasi itu tadi. Pesan buat teman-teman, jaga kebersihan dan jangan lupa vaksin. Termasuk jangan lupa apa tuh? Subscribe ke channel YouTube Siloam Hospital. Saya Gina Vita, Dan saya Dr. Rinaldo Alexander, spesialis penyakit dalam. salam sehat dan sampai jumpa. Sampai jumpa, salam.